Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Trisnawati, NIM 2018-12218. Pada pertemuan hari ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai penilaian obligasi. Dalam penilaian obligasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ada pengertian obligasi, jenis obligasi, penilaian obligasi, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi. Oke, untuk pengertian obligasi sendiri, obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang dari emiten yang menerbitkan. Jangka waktu obligasi bervariasi dan umumnya adalah jangka panjang, sekitar 5 sampai dengan 20 tahun. Bagi penerbitnya, obligasi merupakan suatu cara untuk mengurangi biaya intermediasi keuangan karena mereka memperoleh dana langsung dari masyarakat tanpa melalui bank. Sedangkan bagi investor atau pemodal, obligasi merupakan salah satu investasi yang lebih menguntungkan karena biasanya bunganya lebih tinggi dari deposito. Jenis obligasi. Obligasi terbagi menjadi beberapa jenis yang berbeda, yaitu berdasarkan kupon atau bunga yang diberikan. Ada 3. Yang pertama, obligasi sederhana, yaitu obligasi yang menawarkan bunga atau kupon tetap selama jangka waktu obligasi tersebut. Yang kedua, ada obligasi dengan tingkat bunga mengambang, yaitu obligasi yang menawarkan tingkat bunga dengan persentase tertentu di atas deposito. Bisa juga tahun awal tetap, kemudian tahun selanjutnya mengambang. Yang ketiga, obligasi dengan tingkat bunga nol, yaitu obligasi yang dijual dengan diskon dan dilunasi sesuai dengan nilai nominal pada akhir periode. Disebut sebagai zero coupon bond. Jenis obligasi berdasarkan penerbitnya itu ada 2. Yang pertama, obligasi pemerintah, itu terbagi ada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pemerintah pusat yaitu surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat suatu negara untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sama dengan pemerintah daerah, obligasi pemerintah daerah yaitu surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan di daerah. Yang kedua ada obligasi perusahaan. Surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi berdasarkan bentuknya ada 3. Yang pertama, obligasi atas nama, yaitu obligasi yang diterbitkan dengan mencantumkan nama pembeli. Yang kedua ada obligasi atas unjuk. Nama pembeli tidak tercantum dalam sertifikat obligasi. Dan yang ketiga ada obligasi tanpa sertifikat. Obligasi diterbitkan tanpa sertifikat. Pernyataan hutang penerbit dinyatakan dalam sertifikat yang didaftarkan kepada lembaga penyimpanan. Selanjutnya, obligasi berdasarkan jaminannya ada 2. Yang pertama yaitu guaranteed bond, yaitu obligasi yang diterbitkan dengan agunan baik yang beragunan khusus atau yang tidak beragunan khusus. Obligasi beragunan khusus biasanya dinyatakan agunannya misalnya pabrik yang dimiliki perusahaan. Sementara obligasi yang tidak beragunan khusus tetap dijamin dengan kekayaan perusahaan. Yang kedua ada subordinated bond, yaitu obligasi unsecured yang statusnya di bawah obligasi unsecured biasa, sehingga bila penerbit dilikuidasi, maka hak tagih pemilik
obligasi ini diberikan setelah hak tagih obligasi biasa. Selanjutnya ada obligasi hibrida. Obligasi hibrida juga dibedakan menjadi ada dua ya. Yang pertama, convertible bond, merupakan obligasi yang memberi pemiliknya hak untuk menukarkan obligasi konversi yang dimilikinya dan semua sisa kupon dengan saham biasa. Jumlah konversinya, harga konversinya, dan waktu konversinya telah ditentukan sebelum dalam dokumen penerbitan obligasi tersebut. Yang kedua ada obligasi dengan warrant. Merupakan obligasi yang diterbitkan disertai warrant sebagai pemanis untuk menarik minat investor. Warrant sendiri itu apa? Warrant sendiri itu merupakan suatu efek yang memberi hak kepada pemiliknya untuk membeli sejumlah saham emiten. Selanjutnya ada obligasi khusus. Obligasi khusus ini ada 3. Yang pertama, collective bond. Obligasi yang memberi hak penerbitnya untuk menebus sebagian atau seluruh obligasi tersebut dengan harga yang telah disepakati pada tanggal sebelum jatuh tempo. Yang kedua, obligasi amortisasi, yaitu obligasi yang penebusannya dilakukan sedikit demi sedikit sebagai lawan dari penebusan tunggal secara penuh. Yang ketiga, perpetual bond, disebut juga sebagai obligasi abadi, merupakan obligasi yang diterbitkan tanpa memiliki jatuh tempo, tetapi tetap memiliki kupon seperti obligasi lain. Obligasi perpetual diterbitkan mempunyai opsi beli sehingga penerbit dapat melunasi pokok pinjaman dan dengan demikian menghapus kewajiban membayar bunga. Selanjutnya, obligasi syariah atau suku. Ada 2. Yang pertama, struktur suku dapat berupa, ini strukturnya ya, struktur suku ini dapat berupa, yang pertama ini ada bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau mukorodah atau kirot ataupun musyarakah. Akad mudharabah atau musyarakah adalah akad kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan ataupun keuntungan. Obligasi ini memberikan return dengan menggunakan term indikatif atau expected return. Yang kedua ini ada margin fee berdasarkan akad murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Obligasi syariah mudharabah menggunakan akad mudharabah, sementara obligasi syariah ijarah menggunakan akad ijarah. Akad mudharabah pada dasarnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, di mana pemilik harta hanya menyediakan dana secara penuh dalam suatu kegiatan usaha dan tidak boleh secara aktif dalam pengelolaan usaha. Sementara pemilik usaha memberikan jasa, yaitu mengolah harta secara penuh dan mandiri dalam bentuk aset pada kegiatan usaha tersebut. Sedangkan untuk akad ijarah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Artinya pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Selanjutnya, penilaian obligasi. Ada titik waktu yang perlu diperhatikan untuk perhitungan tingkat bunga obligasi. Antara lain ada tanggal komitmen, saat pemberi dana dan pihak yang memerlukan dana menentukan tingkat bunga obligasi. Lalu, kapan dana akan diserahkan,
kapan hutang akan dilunasi, dan juga yang perlu diperhatikan adalah notasi yang dipergunakan. Notasi ini yang pertama, I ini adalah tingkat bunga, T0 itu tanggal komitmen, T1 ini dana akan diserahkan, T2 adalah tanggal obligasi dilunasi kembali. Dan juga ada beberapa istilah dalam obligasi yang dipergunakan, itu ada 6. Yang pertama adalah spot rate. Spot rate adalah tingkat bunga obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Ini terdapat zero coupon bond. Yang kedua ada future rate, yaitu tingkat bunga atas obligasi di mana terjadinya komitmen dan saat penyerahan dana berbeda. Yang ketiga, current yield, merupakan proporsi penghasilan obligasi yang berasal dari pembayaran kupon tahunan relatif terhadap harganya. Yang keempat ini yield to maturity, merupakan interest rate of return yang diperoleh pemilik modal sampai dengan jatuh tempo. Kelima ini yield to call, merupakan hasil obligasi callable yang sebelum jatuh tempo ditarik kembali oleh penerbitnya. Dan yang keenam ini ada horizon yield. Terkadang pemilik obligasi tidak memegang obligasi sampai jatuh tempo karena berbagai alasan. Dalam hal ini, investor dapat menghitung hasil obligasi dengan horizon yield. Ini ada contoh soal. Ini mencari current yield ya. Suatu obligasi membayar bunga per tahun 150.000 dan harganya 900.000. Berapakah tingkat bunganya? Ini sudah ada rumusnya. Current yield CY merupakan CM per P kali 100%, di mana CY ini current yield, CM ini nominal kupon atau tingkat kupon dikali nilai nominal obligasi. Dan untuk P-nya sendiri ini adalah harga obligasi. Kita masukkan ke rumusnya. CM-nya ini 150.000 dibagi P-nya harga obligasinya 900.000 dikali 100%, nanti ketemu hasilnya 16,66%. Contoh soal yang kedua, ini mencari yield to call. Sebuah obligasi memiliki jangka waktu 10 tahun dengan nilai nominal 1 juta, memiliki harga besar 1.025.000 dengan tingkat kupon 18%. Pada tahun kelima obligasi tersebut ditarik dengan call price sebesar 1.050.000. Berapakah yield to call? Ini ada rumusnya. YTC sama dengan CT ditambah PC dikurangi PM per NC dibagi PC plus PM per 2. Di mana CT ini kupon tahunan, PC ini call price, PM-nya adalah harga pasar obligasi, dan NC-nya ini adalah jumlah tahun sampai call pertama. Kita masukkan ke dalam rumus. CT-nya ini diketahui 180.000 ya. Ditambah PC-nya call price-nya sebesar 1.050.000 dikurangi PM-nya harga pasar obligasi sebesar 1.025.000 dibagi jumlah tahun sampai call pertamanya ini 5. Dibagi 1.050.000 ditambah 1.025.000 dibagi 2. Nanti YTC-nya ini ketemu 17,83%.
Dalam berinvestasi di obligasi itu juga ada risiko-risiko yang perlu diperhatikan. Ini ada 9 risiko berinvestasi di obligasi. Yang pertama, risiko default, yaitu penerbit tidak bisa membayar bunga maupun pokok pinjaman. Yang kedua, risiko likuiditas, berkaitan dengan kemudahan obligasi diperdagangkan di pasar sekunder. Hal ini berkaitan dengan peringkat obligasi. Terus ada risiko fluktuasi suku bunga, terutama pada obligasi dengan fixed rate. Ada risiko reinvestasi, yaitu risiko yang terjadi pada obligasi dengan tingkat kupon yang rendah dan jatuh tempo yang panjang. Terus ada risiko penarikan untuk collateral bond. Ada risiko inflasi, terutama pada obligasi dengan kupon rendah dan fixed rate. Lalu ada risiko tukar berkaitan dengan depresiasi mata uang. Obligasi dalam rupiah akan menurun nilainya jika rupiah terdepresiasi. Lalu ada risiko politik. Dan yang terakhir ada internal rate risk, di mana ketika suku bunga umum naik, biasanya harga obligasi malah turun. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi. Ada 5. Yang pertama, jangka waktu jatuh tempo. Yang kedua, ada resiko tidak terima bunga dan pokok pinjaman. Yang ketiga, status pajak dari pembeli. 4. Adanya provisi yang memungkinkan penerbit obligasi melunasi obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Yang kelima, jumlah kupon ya ini. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.